Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Masuknya agama Katolik di wilayah Jangkang diawali oleh kedatangan para misionaris Kapusin yang diutus untuk mewartakan Injil. Pada bulan Oktober 1934, Pastor Fridolinus van Vegal, OFM Kap, seorang misionaris asal Belanda yang bertugas di paroki Sanggau, pertama kali menginjakan kaki di wilayah Jangkang, tepatnya di Kampung Kobang. Kedatangan beliau menjadi tonggak awal dimulainya pelayanan gereja Katolik di wilayah tersebut. Kehadiran Pastor Fridolinus tidak hanya membawa ajaran iman Katolik, tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan kehidupan menggereja di tengah masyarakat. Proses pewartaan Injil di wilayah Jangkang dilakukan secara bertahap dan penuh perjuangan. Salah satu peristiwa penting dalam perkembangan iman Katolik di wilayah ini terjadi pada tahun 1937 ketika seorang tokoh berpengaruh di Kampung Kobang yang bernama Mika atau dikenal juga sebagai Mangku menerima baptisan Katolik. Peristiwa ini menjadi titik awal berkembangnya iman Katolik secara lebih luas di tengah masyarakat. Karena sebagai tokoh yang dihormati, keputusan beliau memberikan pengaruh besar bagi warga sekitar. Sejak saat itu, Kampung Kobang menjadi pos pertama bagi para pastor dari paroki Sanggau dalam melayani umat di wilayah Jangkang dan sekitarnya. Seiring dengan semakin diterimanya ajaran Katolik oleh masyarakat, jumlah umat Katolik di wilayah Jangkang terus mengalami peningkatan. Dari komunitas kecil yang awalnya terbentuk di Kampung Kobang, berkembanglah kelompok-kelompok umat di berbagai wilayah. Komunitas-komunitas ini kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya stasi-stasi awal. Perkembangan umat yang semakin pesat akhirnya mendorong pembentukan struktur gereja yang lebih terorganisir. Pada tanggal 1 Juli 1951, berdasarkan surat keputusan Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Tarsisius, OFM Kap, nomor AVI 383/51, wilayah Jangkang resmi menjadi paroki otonom yang terlepas dari paroki Sanggau. Wilayah Jangkang resmi menjadi paroki otonom yang terlepas dari paroki Sanggau. Pembentukan paroki ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan pastoral kepada umat yang semakin berkembang. Pada tahun 1952, pusat pelayanan paroki dipindahkan dari Kampung Kobang ke Jangkang Benua. Paroki ini kemudian diberi nama pelindung Santa Perawan Maria diangkat ke surga, dengan jumlah umat Katolik saat itu mencapai 1.902 jiwa. Pastor Fridolinus OFM Kap menjadi pastor paroki pertama yang melayani umat di wilayah tersebut. Perkembangan umat Katolik di wilayah Jangkang Balai Sebut tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang panjang dan penuh perjuangan. Sejak kedatangan para misionaris pertama, terutama Pastor Fridolinus van Vegal OFM Kap, pada tahun 1934, benih-benih iman mulai ditanamkan di tengah masyarakat.
satu faktor yang mendorong pertumbuhan umat adalah metode pelayanan yang dilakukan oleh para misionaris, yaitu dengan mengunjungi kampung-kampung secara langsung. Dengan cara ini, para misionaris dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan umat. Pastor Fridolinus OFM Cup sebagai pastor paroki pertama memiliki kontribusi besar dalam membangun fondasi kehidupan menggereja. Beliau tidak hanya berperan sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai pelayan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Fasilitas pendidikan dan kesehatan juga masih sangat minim. Oleh karena itu, para misionaris Kapusin memikul tanggung jawab yang lebih luas, tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang sosial. Para misionaris mendirikan sekolah-sekolah serta membuka pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan yang menyeluruh, yaitu tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani masyarakat. Dengan demikian, kehadiran gereja memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang iman maupun kesejahteraan sosial. Setelah menjadi paroki otonom, pusat pelayanan awalnya berada di Kampung Kobang. Namun, pada tahun 1952, pusat paroki dipindahkan ke Jangkang Benua untuk mendukung pelayanan yang lebih efektif. Paroki ini kemudian diberi nama pelindung Santa Perawan Maria diangkat ke surga, yang menjadi identitas rohani bagi umat setempat. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan umat yang semakin meningkat, pada tanggal 2 April 1996, pusat paroki kembali dipindahkan ke Balai Sebut yang merupakan pusat kecamatan Jangkang. Perpindahan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan pastoral serta mempermudah akses bagi umat. Dengan demikian, perjalanan panjang paroki Jangkang menunjukkan adanya dinamika perkembangan yang terus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Setelah pusat paroki dipindahkan ke Balai Sebut pada tanggal 2 April 1996, perkembangan fasilitas gereja menjadi semakin pesat. Hal ini dikarenakan lokasi Balai Sebut yang merupakan pusat kecamatan Jangkang, sehingga lebih mudah diakses oleh umat dari berbagai wilayah. Di pusat paroki ini, tidak hanya dibangun gereja sebagai tempat ibadah, tetapi juga berbagai fasilitas pendukung lainnya. Seiring dengan perkembangan umat Katolik di wilayah Jangkang Balai Sebut, pembangunan sarana dan prasarana gereja juga mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Beberapa sarana yang tersedia antara lain pastoran sebagai tempat tinggal pastor, taman kanak-kanak sebagai sarana pendidikan anak usia dini, serta asrama putra dan putri yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para pelajar dari daerah yang jauh. Selain itu, terdapat pula unit-unit pelayanan yang digunakan sebagai pusat pembinaan umat. Keberadaan sarana dan prasarana ini menunjukkan bahwa gereja tidak hanya berfokus pada kegiatan rohani, tetapi juga memperhatikan aspek pendidikan dan pembinaan generasi muda. Sejak masa awal,
Metode pelayanan dengan mengunjungi kampung-kampung telah menjadi ciri khas pelayanan para misionaris. Metode ini tetap dipertahankan hingga saat ini karena kondisi wilayah yang luas dan umat yang tersebar di berbagai stasi. Paroki Jangkang saat ini melayani sekitar 57 stasi atau kampung dengan jumlah stasi yang cukup banyak. Pelayan pastoral dilakukan secara bergilir oleh para pastor dan pelayan gereja. Kegiatan ini meliputi perayaan Ekaristi, ibadat sabda, serta pembinaan iman umat melalui berbagai kegiatan rohani lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, peran gereja dalam bidang sosial tetap penting, meskipun bentuk pelayanannya mengalami penyesuaian. Gereja terus berupaya membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui pembinaan umat, penguatan nilai-nilai kebersamaan, serta peningkatan kualitas hidup umat. Berdasarkan data statistik per 31 Desember, jumlah umat Katolik di Paroki Jangkang Balai Sebut mencapai 18.893 jiwa. Jumlah ini menunjukkan bahwa gereja memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan demikian, Paroki Jangkang tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan sejahtera. Sejak masa awal, metode pelayanan dengan mengunjungi kampung-kampung telah menjadi ciri khas pelayanan para misionaris. Metode ini tetap dipertahankan hingga saat ini karena kondisi wilayah yang luas dan umat yang tersebar di berbagai stasi. Paroki Jangkang saat ini melayani sekitar 57 stasi atau kampung dengan jumlah stasi yang cukup banyak. Pelayan pastoral dilakukan secara bergilir oleh para pastor dan pelayan gereja. Kegiatan ini meliputi perayaan Ekaristi, ibadat sabda, serta pembinaan iman umat melalui berbagai kegiatan rohani lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, peran gereja dalam bidang sosial tetap penting, meskipun bentuk pelayanannya mengalami penyesuaian. Gereja terus berupaya membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui pembinaan umat, penguatan nilai-nilai kebersamaan, serta peningkatan kualitas hidup umat. Berdasarkan data statistik per 31 Desember, jumlah umat Katolik di Paroki Jangkang Balai Sebut mencapai 18.893 jiwa. Jumlah ini menunjukkan bahwa gereja memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan demikian, Paroki Jangkang tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan sejahtera.